Rasul Paulus itu pernah nikah, tetapi cerai dia. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Money di YouTube channel Beritakan Kebenaran, True Faith, always seeking understanding. Iman yang sejati selalu mencari pengertian. Oke, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan video yang cukup viral yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ketika dia berbincang dengan Pak Andi Noya di dalam sebuah IG Live. Ini lebih penting nih pertanyaan Pak Ahok. Saya dulukan aja ini. Pak Ahok, cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bu Pup. Cerita dikit aja. Saya Kristen Ortodok. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah, tetapi cerai dia. Nah, kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu, setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah, tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus gitu, 1 Korintus 7 ayat 15 begini. Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang tidak beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Nah, saya tentu stres. Pada saat itu, saya dapat satu buku, itu Joel Austin, dikirim adik saya. Ketika ada orang broke up your relationship, ninggalin kamu, Tuhan pasti menyediakan seseorang buat kamu. Di dalam percakapan tersebut, Pak Ahok kemudian mention sebuah ayat firman Tuhan, 1 Korintus pasal 7 yang akan kita bahas nanti, berkaitan dengan apa yang terjadi ketika Rasul Paulus dahulu pernah menikah dan kemudian bercerai. Bahkan Pak Ahok juga menyinggung tentang apa yang dikatakan pada waktu Tuhan Yesus meninggal dunia usia 33,5 tahun kurang lebih, dan kemudian itu menjadi sebuah penafsiran karena kalau lewat dari angka itu dia harus menikah. Dan apakah ini benar? Kita nonton videonya selanjutnya. Sebelum menonton video ini, silakan pencet tombol like, lalu share sebanyak mungkin supaya ada banyak orang yang mendapatkan pembinaan iman, dan juga subscribe channel YouTube ini untuk mendukung pelayanan melalui media YouTube ini. Dalam sebuah percakapan di grup WhatsApp, saya kemudian mendapati bahwa ada orang atau netizen mungkin yang membuat sebuah klarifikasi atau penjelasan tentang apa yang terjadi dan disampaikan oleh Pak Ahok. Dan yang ironisnya adalah apa yang disampaikan justru memperkeruh sebuah suasana dan kemudian tidak menjelaskan apa yang menjadi esensi dalam percakapan tersebut. Posisi memang dia belum kawin. Ini harus kita jelas semua supaya apa? Supaya kekristenan, nilai kebenaran yang esensi itu harus ditangkap oleh semua umat Tuhan. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membangun kerajaan roh, bukan membangun kerajaan daging. Dan ini yang Tuhan ingin sampaikan supaya benar-benar tertanam di dalam kehidupan orang Kristen. Sedikit argumentasi yang perlu saya sampaikan untuk menyangkut bahwa Rasul Paulus itu tidak kawin, karena di dalam menjalankan misi yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, dan yang dikerjakan dengan begitu sungguh-sungguh oleh Rasul Paulus, tentunya itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal kalau Paulus punya rumah tangga bercerai di tengah jalan. Bahwa Paulus itu bukan dari golongan imam, tapi dia dari dari suku Benyamin yang hanya terpanggil untuk meramai-ramaikan keagamaan daripada apa yang dipahami orang-orang Yahudi. Daripada firman Tuhan itu batal, karena kekuatan Tuhan yang menjaga. Nah, saya lanjutkan bahwa perjanjian lama atau sesuatu yang bersifat jasmani itu
melahirkan anak-anak jasmani. Itulah yang disebut dengan bangsa Israel. Nah, perjanjian baru itu melahirkan anak-anak rohani dari Tuhan Yesus sebagai Bapa yang sesungguhnya, melahirkan manusia-manusia roh mulai dari 12 rasul ini. Kemudian lahirlah gereja Tuhan sampai ke kita saat ini. Ini harus jelas bahwa kerajaan Tuhan itu kerajaan roh, bukan kerajaan daging. Alih-alih memberikan sebuah penjelasan kepada warga jemaat, apa yang disampaikan oleh netizen ini kemudian memperkeruh suasana, kemudian membuat sesuatu semakin tidak jelas. Dia bahkan mention tentang hal-hal yang bersifat platonis, mungkin bisa diasumsikan demikian, yang memisahkan antara hal kedagingan dan rohani ketika bicara tentang pernikahan. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk di dalam konteks yang dibaca atau dikutip oleh Pak Ahok, sebelumnya kita mundur sejenak ke dalam Matius pasal 19 ketika Tuhan Yesus bicara tentang pernikahan dan perceraian. Ayat yang ke-9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Itu di ayatnya yang ke-12, Tuhan Yesus kemudian mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah standar tentang orang yang dipanggil selibat alias tidak menikah. Yaitu yang pertama adalah mereka yang lahir dengan cacat, ya, karena kekurangan, dan ini tidak bertentangan dengan iman Kristen karena kita percaya Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa terlahir dengan cacat fisik akibat dari dosa. Yang kedua adalah ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ini menunjuk pada tradisi kuno di mana orang kasim atau asisten rumah tangga pada saat itu memang dikebir oleh tuannya agar dapat melayani di dalam rumah dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah perihal kerajaan sorga. Jadi kalau kita melihat dalam bagian ini ada panggilan orang yang tidak menikah, itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu memang lahir dengan cacat fisik. Yang kedua adalah karena memang sebuah fungsi dalam rumah tangga karena tradisi kuno. Yang ketiga adalah karena panggilan untuk melayani Tuhan. Nah, yang menariknya adalah di dalam Matius pasal 19, sebelum Yesus menjelaskan tentang 3 hal demikian, murid-muridnya pernah bertanya kepada Yesus. Dia berkata demikian, murid-murid itu berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Tetapi Yesus kemudian merespon, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi dalam konteks pernikahan dan perceraian, Tuhan Yesus dengan tegas menjelaskan tentang kita tidak dapat menikah 2 kali. Oke, kita tidak akan membahas dengan kalimat karena zinahnya, tetapi ada parameter tertentu orang tidak menikah, yaitu berkaitan dengan 3 hal yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kenapa saya membahas bagian ini? Karena kita akan menguji bagian ini dengan 1 Korintus pasal 7 yang Pak Ahok sempat singgung di dalam bagian percakapannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, kita akan melihat sesuatu yang mirip sekali yang sebenarnya Rasul Paulus juga sampaikan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, kita akan melihat sebuah keselarasan. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata, terlibat atau yang menikah itu dikaitkan dengan karunia. Jadi orang yang menikah dan tidak menikah adalah karunia Tuhan. Dan ini selaras di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 kalau kita melihat apa yang dikutip oleh Pak Ahok. Jadi di dalam ayat yang 10 sampai ke-13, Rasul Paulus menjelaskan tentang 2 model pernikahan, yaitu yang pertama adalah pernikahan kepada mereka yang sama-sama adalah orang yang Kristen. Jadi dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian, pada orang-orang yang telah kawin aku, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan orang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Oke, saya akan jelaskan sedikit dengan kalimat yang dikatakan bukan aku tetapi Tuhan. Nah, di dalam bagian yang lain, ayat 12 dikatakan, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Ini bukan menjelaskan bahwa ayat 10 dan ayat yang ke-12 itu bukan firman dan ada yang firman atau pendapat opininya Paulus sendiri. Bukan demikian. Tetapi di dalam bagian ayat ke-10, Paulus sedang merujuk kepada perkataan Yesus langsung, yaitu orang yang menikah di dalam konteks satu iman itu tidak boleh menceraikan pasangannya. Tetapi di dalam bagian ayat ke-12, Paulus menjelaskan tentang keseluruhan teologi iman Kristen di dalam konteks pernikahan dan mengatakan bahwa ada orang yang pada waktu sebelum percaya kepada Yesus itu sudah menikah. Lalu salah seorang dari pasangannya kemudian bertobat,
terima Yesus, lalu Paulus memberikan sebuah sarannya atau memberikan sebuah pengajarannya. Oke, kalau kita melihat ayat yang ke-10 dan ke-11 itu sudah jelas sekali bahwa mereka yang bersama-sama sudah menikah di dalam satu iman di dalam Kristus, maka dia tidak boleh menceraikan pasangannya. Tetapi ayat yang ke-12 dan yang ke-13 adalah orang-orang yang kemudian sebelum menjadi orang Kristen atau percaya kepada Yesus itu sudah menikah, dan kemudian salah seorang kemudian bertobat, dan Paulus mengatakan demikian, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Bahkan dikatakan demikian karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi sekali lagi di dalam konteks bagian ini, apa yang dikutip oleh Pak Ahok adalah berkaitan dengan dua model pernikahan, yaitu pernikahan yang sudah seiman, tidak boleh menceraikan, tetapi mereka yang menikah sebelum percaya kepada Yesus, lalu kemudian ada sebuah alternatif lain, yaitu ketika seorang bertobat, dan pasangannya itu dikatakan tidak mau menceraikan, hendaklah ia tetap bersama dengan dia karena itu menguduskan. Nah, kata menguduskan bukan berarti menyelamatkan ya, tetapi kata kuduskan di sana adalah berbeda dengan yang lain. Artinya pasangannya bisa memberitakan Injil kepada pasangannya sehingga ini menjadi keluarga yang berbeda karena ada orang yang sudah percaya kepada Yesus dan kemudian memberikan sebuah kesempatan kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam keluarga tersebut. Tetapi jika ada orang yang menikah pada waktu belum kenal Tuhan, salah seorang bertobat dan pasangannya kemudian menolak iman pasangannya dan meminta untuk bercerai, dikatakan oleh Rasul Paulus demikian. Tetapi ayat 15, kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Jadi dalam konteks bagian ini, kalau ada orang yang percaya pada Yesus dua-duanya, itu tidak boleh bercerai. Tetapi ketika ada satu pasangan yang sebelum percaya Yesus itu sudah menikah, lalu kemudian pasangannya itu percaya Yesus, lalu kemudian pasangannya minta untuk bercerai, minta bercerai karena tidak setuju dengan imannya, Paulus mengatakan cerai saja. Jadi orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, salah seorang kemudian mengenal Tuhan, lalu kemudian pasangannya itu tidak bisa terima dan minta cerai, Paulus mengatakan silakan bercerai karena tidak beriman. Lalu kalau konteks bagian ini dikutip oleh Pak Ahok untuk menjelaskan situasinya pada saat itu, dia sudah menikah dengan Ibu Veronica yang adalah orang yang sudah beriman. Lalu dikutip dengan merujuk dengan panggilan Rasul Paulus, katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ini rasanya tidak cocok. Karena Pak Ahok pada waktu menikah dengan Bu Veronica itu keduanya sudah beriman. Jadi itu masuk dalam kategori model yang pertama. Jadi kalau kemudian dia mengambil konteks bagian ini tentu tidak cocok. Yang menarik adalah Pak Ahok kemudian merujuk kepada tradisi Yahudi kuno yang mengatakan atau merujuk dengan sebuah tradisi bahwa Paulus adalah seorang Yahudi tulen. Dan bukan hanya Yahudi tulen, tapi juga seorang bagian dari golongan Sanhedrin. Ya, adalah mahkamah agama yang pada saat itu memang salah satu aturannya konon adalah orang yang sudah menikah. Tradisi Yahudi kuno yang mengatakan bahwa anggota Sanhedrin itu harusnya menikah. Dan ini merujuk pada Kisah Para Rasul 26 ayat 10 yang kemudian dikatakan bahwa Paulus memvote atau memberikan suaranya. Ini menjelaskan bahwa Paulus bukan hanya seorang Yahudi, Paulus bukan hanya sekedar Yahudi tulen, tetapi dia juga adalah seorang golongan Sanhedrin yang kemudian pasti harusnya mungkin timbul pertanyaan, apakah pada waktu kita melihat teks firman Tuhan kita juga perlu melihat tradisi? Jawabannya adalah ya. Karena di dalam konteks bagian firman Tuhan ada banyak hal yang mungkin tidak tercatat secara langsung, tetapi itu menjelaskan tentang ayat-ayat firman Tuhan. Contoh, misalnya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Dan pada waktu ketemu dengan wanita Samaria dikatakan bahwa dalam tradisi kuno dahulu, orang Yahudi dan Samaria tidak boleh saling berbincang-bincang atau ngomong. Maka wanita Samaria ini merasa kaget sekali kenapa Tuhan Yesus mau ngomong dengan dia.
Atau berkaitan dengan kalimat pada waktu Tuhan Yesus bertemu dan menjelaskan tentang hal mengikut Dia. Dan salah satu bagian yang menarik adalah biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tentu beberapa orang bertanya bagaimana mungkin orang mati menguburkan orang mati. Atau ada orang yang berpikir bahwa Tuhan Yesus jahat sekali, kenapa orang menguburkan orang tuanya nggak boleh. Karena sebenarnya di dalam konteks tradisi kuno ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa orang Yahudi ketika mati itu mengalami 2 kali penguburan. Atau penguburan yang kedua dikatakan ossuary, yaitu ketika ada orang yang sudah ditempatkan di satu gua tertentu lalu kemudian bisa dikubur. Dan pada waktu Yesus bertemu dengan orang yang mengatakan biarlah aku menguburkan orang tuaku dulu atau ayahku dulu, pada waktu itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus menolak orang ini karena dia menunda-nunda waktu. Mana mungkin ada anak yang pada waktu itu kehilangan orang tuanya itu ada bersama dengan Yesus. Kecuali kalau memang orang tuanya sudah dikuburkan di dalam first burial, yaitu penguburan yang pertama. Lalu kemudian menunggu waktu jeda untuk sampai kepada penguburan yang kedua, maka orang ini ketemu dengan Yesus. Maka orang ini mengatakan kepada Tuhan Yesus mengenai tentang biarlah aku menguburkan orang tuaku dalam konteks penguburan yang kedua. Sehingga Tuhan Yesus bukannya jahat, tidak mengizinkan kita untuk menguburkan orang tua, bukan. Tetapi alih-alih untuk mengikut Yesus, orang ini justru mencari alasan untuk menunda waktu mengikut Yesus. Nah itulah makanya kenapa Yesus kemudian menolak orang ini untuk mengikut Dia. Jadi sekali lagi, tradisi pada waktu membaca kitab suci itu wajar sekali. Tapi pertanyaannya menjadi menarik, apakah bisa dipastikan bahwa Rasul Paulus itu pernah menikah dan kemudian bercerai? Kalaupun memang dia pernah menikah dan kemudian bercerai, pasti masuk dalam konteks kategori jenis yang kedua, yaitu sebelum Paulus percaya kepada Yesus, dia sudah menikah. Dan pada waktu itu mungkin istrinya tidak bisa menerima keberadaan imannya Paulus, kemudian dia memilih untuk berpisah. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, ini pasti tidak apple to apple, tidak sama dengan konteks Pak Ahok pada saat dia memutuskan untuk berpisah dengan Ibu Veronica. Oke, saya berharap penjelasan ini juga bisa memberikan sebuah pencerahan buat ada 3 hal dasar di dalam konteks bagian ini. Yang pertama adalah pernikahan adalah sesuatu yang dijelaskan di dalam Efesus pasal 5 oleh Rasul Paulus, bukan hanya sekedar sebuah bentuk hubungan seksual suami dan istri, tetapi juga panggilan bagaimana kita bisa menggenapi rencana Allah di dalam dunia ini, ya, menikah lalu beranak cucu. Jadi panggilan mandat budaya ini penting sekali sehingga kita tidak lagi berpikir tentang pernikahan dengan hal yang remeh-temeh atau recehan, tetapi pernikahan jauh lebih daripada sesuatu hal yang besar, bukan hanya sekedar kepada siapa saya suka lalu saya menikah. Dan by the way gini, saya bukan ngomong Pak Ahok juga totally semuanya salah. Mungkin saya kalau di kondisi Pak Ahok juga akan sulit untuk menjelaskan hal ini, tetapi pelajaran yang penting adalah kita bisa melihat ayat firman Tuhan itu seperti firman Tuhan yang dikatakan, bukan seperti apa yang kita mau untuk kita sampaikan. Kedua adalah walaupun kondisi beliau saat ini sudah bercerai dan menikah dan kemudian punya anak, paling tidak mandat budayanya terpenuhi, yaitu beranak cuculah, ya, karena dia sudah punya anak lagi dengan istri yang kedua. Alkitab menjelaskan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Jadi apapun bentuknya, mereka yang sudah memutuskan di dalam konteks perceraian, dan saya yakin sekali itu sebuah perjalanan panjang yang melelahkan, yang menyakitkan, yang sangat sulit untuk diambil, dan Pak Ahok sudah menjalani hal itu dan kemudian mengambil sebuah keputusan yang memang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya mereka yang mengambil pilihan itu pun Tuhan Yesus tetap membuka tangannya dan memberikan pengampunan dosa atas segala hal yang kita pernah lakukan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil dan dosa besar, apapun pilihannya yang kita pernah lakukan dalam dunia ini. Aku dan engkau adalah manusia yang berdosa dan kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih berdosa, tidak ada yang kurang berdosa. Dan saya yakin pada waktu kita gagal, kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Pada waktu kita berhasil, kasih Tuhan tidak pernah bertambah. Dan ini adalah kebenaran Injil Kristus yang menjelaskan kepada kita, semerah apapun dosa kita, Dia bisa membuatnya menjadi putih seperti salju. Karena Kristus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, menebus dosa kita dan mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Bagian yang ketiga adalah kita harus menjelaskan juga dan meyakini bahwa kerajaan Allah bukan hanya sekedar tentang kawin dan mengawinkan. Karena kita yakin Alkitab menjelaskan di surga kelak kita tidak ada lagi kawin mengawinkan, tidak seperti kepercayaan yang lainnya.
Kita sadar bahwa nanti ketika masuk dalam kerajaan surga, jangan lagi bertanya kira-kira Pak Ahok nanti istrinya siapa di sana, karena tidak ada lagi kawin mengawinkan di sana. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam kekekalan kelak. Karena pernikahan bukan hanya dengan siapa kita menikah itu yang penting, tapi untuk siapa pernikahan itu kita persembahkan itu jauh lebih penting. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga berkenan dan menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa sekali lagi pencet tombol like dan share sebanyak mungkin video ini, dan kemudian subscribe YouTube channel ini supaya bisa mendapatkan video pembinaan lainnya dan mendukung pelayanan ini. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Goodbye.